Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita masih menunggu yang lain. Sudah ada beberapa juga yang hadir. Baik, thank you Kiki sudah di-invite. Ups. Wah, baru ini Sengaja Wah, loh ditampung gimana? menyambut Hari Bumi kan. hari Wow, bumi. lainnya Yes, sama tema. ya, align banget. Totalitas kan. Hai Yes. Kiki, hai Mbak Pepi. Halo. Hai. Oke. Eh, kita mau Ah, mulai aja apa mau masih menunggu Mm-mm. yang lain nih? yuk, kita mulai Ayolah, aja sambil makan jalan lah. siangnya. Heeh. Sambil menunggu ya. Baiklah, selamat siang teman-teman Bakudaya. Senang sekali kita balik lagi di Instagram Live Bakudaya kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan menyerahkan sesi ini kepada kakak-kakak moderator yang akan memimpin sesi Pintarnya. selanjutnya. Silakan. Oke, thank you, Oke. Kiki. Aha, gimana IG live kita hari ini, Mbak Reni? IG live-nya sangat membumi. Dalam arti sebenarnya. Menyambut Hari Bumi 22 April nanti minggu depan. Kita Aha. akan ngobrol-ngobrol tentang bumi kan. Yes, ini menarik sekali yang sangat dekat dengan kita ya dalam keseharian kita. Kita tinggal di atas bumi, lalu menarik banget juga bahwa akhirnya disepakati tanggal 22 April menjadi Hari Bumi gitu ya. Dan ya kita mau membahas sekitaran situ supaya kita semakin tahu lagi apa yang bisa kita lakukan untuk bumi kita tercinta ini gitu ya. Ya, betul sekali. Sip, Dan tentu sip. saja karena Bakudaya adalah HR Consulting, Mhm. ujung-ujungnya kita akan kaitkan juga dengan bagaimana sih manusianya, tetapi yang paling Aha. utama itu adalah manusia. Yes, Apa yang bisa dilakukan oleh manusianya dalam berkontribusi terhadap bumi. Yes, oke. Nah, siapa nih si pembicara kita dengan tema yang sangat menarik ini, merawat bumi gitu ya? Jeng 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 jeng. Jang, Siapa jang, tuh jang, Mbak? Coba Mbak, jang. siapa Mbak yang sudah Namanya bergabung di sini? adalah Joko Purwanto, seorang Waduh. ekonom bidang energi. Oh my Ekonom God, bidang energi. Oh my God. Ya. serius sekali ya. Sekarang bekerja di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA. Nah, Wow. sudah adakah? Sudah dekat-dekat sini kah Kiki? Sudah ada Sudah. penampakannya? Oke, kalau sudah mungkin bisa langsung kita invite saja beliaunya ini. Aha. Ini dia. Selamat Oknum ya. siang. Halo, selamat siang. Siang, Selamat Mas. siang. Mas Joko, senangnya dipanggil Mas Joko atau Mas Cacu? Karena kalau teman Bakudaya, kalau aku biasa memanggil beliau dengan sebutan Cacu. Nah, Mas Joko untuk siang hari ini senangnya dipanggil Mas Cacu atau Mas Joko? Sama aja sebetulnya sih. Yang gampang aja deh. Ya itu. Iya, boleh Joko, boleh Cacu. Sama aja. Iya. Tetap ya. Gak ada keputusan. Oke. Ya, apa Mbak Reni tadi? Mangga. Iya, Instagram handle-nya pun namanya J Cacuk gitu. Iya, jadi emang dua-duanya ya. Boleh. Oke. Mas Joko aja biar konsisten kita dengan posternya ya. Baik. Nanti dikira kok posternya tulisannya Joko Purwanto yang hadir namanya Cacu gitu kan. Diprotes ya nanti ya. Mas Joko, thank you so much udah hadir. Tema kita siang hari ini adalah merawat bumi dalam kaitannya dengan tanggal 22 April sebagai hari peringatan Hari Bumi. Tanggal 22 April. Nah, kemudian kita mau berbicara sekitar merawat bumi dan dari ahlinya nih Mas Joko sebagai ekonom bidang energi gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama dari Mbak Reni, mangga. Boleh. Langsung aku lempar. Iya, Mas, merawat bumi emang gimana sih kabar bumi kita sekarang ini?
Langsung Kayak berpikir dari keras. dari SD, dan SD aku tuh kayak berapa? Lebih dari 30 tahun yang lalu gitu. Sudah diperkenalkan efek rumah kaca, rawat bumi gitu. Nah, sekarang 30 tahun kemudian tuh gimana sih Mas keadaannya? Ya, bumi itu kalau saya bilang, kalau kita ngelihat berapa tahun terakhir, misalnya kalau kita baca di koran atau lihat di TV, ya memang ada berita-berita yang mengatakan bahwa kondisi semakin tidak baik-baik gitu ya, semakin memburuk. Misalnya kita sering dengar ada cuaca ekstrim, panas semakin tinggi di belahan bumi yang mana atau tempat kita, terus semakin sering ada hujan deras, terus badai salju, atau kayak musim yang nggak semakin bisa dibaca kapan selesainya, kapan awalnya. Kalau kita ngeliat di sana, ya bisa kita katakan memang bahwa ada pemburukan dari kondisi bumi. Lalu misalnya kita lihat juga ada es yang bongkahan es dari kutub yang terlepas ke laut. Ya mungkin itu kita bisa bilang ada suatu hal yang bahwa kondisi bumi semakin buruk. Tapi satu sisi kita juga harus tahu bahwa kondisi seperti ini bukan hanya sekarang terjadi, tapi mungkin berapa ratus atau ribu tahun lalu pernah terjadi. Jadi kalau misalnya kita baca di majalah yang saintifik, ada yang menunjukkan ada penelitian misalnya tentang lapisan es di kutub yang diteliti dan mengatakan bahwa di berapa ratus atau ribu tahun yang lalu pun pernah suhu bumi naik. Kan kita dengar istilah global warming. Jadi yang disebut global warming itu nggak cuma sekarang, tapi juga pernah terjadi di masa lampau. Nah, apakah hal itu terjadi karena ulah manusia, ulah kita ini, yang kita ini ada di sini? Apakah enggak? Yang jelas kita melihat bahwa sejak abad 20, jadi tahun 1900-an lah, di mana kita mulai intensif membakar bahan bakar berbasis fosil. Seiring dengan semakin banyaknya kegiatan industri, ternyata suhu bumi semakin naik rata-ratanya gitu loh. Nah, jadi akhirnya itulah para ahli menyatakan bahwa ada kaitan antara kegiatan industri kita, pembakaran bahan bakar berbasis fosil dengan suhu bumi yang naik, lalu dengan cuaca yang makin ekstrim, yang makin tidak karuan. Kira-kira begitu gambarnya. Oke, baik. Nah, kalau gitu, apa kaitannya nih, Mas Joko? Tadi ya, itu kan tadi kata ahli karena tadi sejak 1900-an mulai menggunakan energi fosil gitu, terus berpengaruh terhadap cuaca dan lain-lain. Nah, lalu kemudian sebenarnya gimana nih kaitannya sendiri antara si emisi, transisi energi dengan merawat bumi ini sendiri? Jadi pada saat kita melakukan kegiatan industri atau bertransportasi, jadi di mana ada terjadi pembakaran bahan bakar berbasis fosil kayak bensin atau kayak minyak diesel, batu bara, gas alam. Nah, saat ada pembakaran itu menghasilkan tenaga kita pakai buat menggerakkan mesin atau menggerakkan mobil, motor dan lain-lain. Di saat itu ada juga substance atau zat-zat yang dilepaskan ke atmosfer yang terutama menyebabkan apa yang disebut sebagai emisi seperti karbon dioksida misalnya. Nah, jadi karbon dioksida atau CO2 ini kalau kita kembali lagi ke SMP misalnya atau SMA, ini dilepaskan pada pembakaran. Nah, apa yang dilepaskan ini ke udara, lalu dia berkumpul di atmosfer sebetulnya. Jadi ada akumulasi di atmosfer. Nah, sebetulnya tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu mereka menyerap CO2 itu. Jadi sebetulnya ini ada suatu siklus yang terjadi. Jadi CO2 dilepaskan oleh kegiatan pembakaran. Ya, nggak cuma hanya kegiatan pembakaran aktivitas industri, tapi juga kegiatan pembakaran yang lain, kayak dari kotoran hewan atau dari pupuk yang kita lepas, itu ada CO2 yang terlepas. Nah, kalau kita lihat ada CO2 yang terlepas di atmosfer, lalu ada tanaman yang menyedot,
sebenarnya sih oke-oke aja karena siklusnya terjadi, ada yang melepas, ada yang menyerap, seimbang. Tapi pada suatu saat kegiatan industri kita semakin cepat, semakin banyak. Dan di sisi lain hutan atau tumbuh-tumbuhan yang fungsinya menyerap CO2 tadi semakin sedikit. Yang ada jadinya kita surplus atau kebanyakan CO2. Nah, akumulasi CO2 yang terkumpul di atmosfer itu yang ditenggarai oleh para ahli menyebabkan efek rumah kaca. Jadi ibaratnya kayak ada lapisan lah di atmosfer yang menyebabkan bahwa sinar matahari yang masuk ke bumi, yang jatuh ke permukaan laut atau permukaan darat, mantul ke atmosfer, nggak bisa lepas lagi keluar ke angkasa luar. Tapi dia terhalang oleh CO2 tadi yang terakumulasi tadi, sehingga kita kayak di rumah tanaman gitu loh, kayak di rumah kita yang tanaman semakin lama makin panas. Nah, saat bumi temperaturnya panas, bisa juga yang ditenggarai oleh para ahli menyebabkan kekacauan iklim, kekacauan musim dan lain-lain. Tapi kita juga jangan terjebak ya, kadang-kadang akhirnya orang gampangin gitu loh. Banjir dikit bilang, ini perubahan iklim. Tanah longsor, perubahan iklim. Ya, padahal perubahan iklim itu adalah hal yang terjadi skala global. Kalau kita tanah longsor atau banjir, ya kadang-kadang itu masalah lokal gitu loh. Ya kalau misalnya kayak kemarin tempo hari puncak digundulin, airnya turun ke Bogor, kemana-mana ya, itu lokal gitu loh, bukan nggak lantas kita nyalain perubahan iklim terus gitu. Berarti mengambil tanggung jawab dari apa yang ada di sekitar kita dulu gitu ya Mas, kurang lebih ya. Bisa jadi itu terjadi dari perilaku kita di sekitar kita, bukannya iklim yang global gitu ya Mas ya. Bisa ya. Oke. Nah Mas, kalau misalnya tadi dampaknya penggunaan energi fosil sedemikian gitu, maka saat ini alternatifnya apa yang mungkin tidak se-ekstrim itu impact-nya? Nah, itu satu hal adalah bahwa pembakaran bahan bakar berbasis fosil itu menyebabkan emisi. Tapi di sisi lain juga sebetulnya yang lebih jelas juga adalah nggak cuma emisi, tapi yang namanya bahan bakar BBM, minyak bumi, gas alam, atau batu bara itu akan habis gitu suatu saat. Jadi kita nggak punya terus-terusan. Nah, jadi dua hal itu sebetulnya. Pertama, tadi emisi yang menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua, ya, emang sumbernya juga akan habis karena itu mereka adalah tidak bisa diperbaharui. Nah, makanya sekarang yang digalakkan adalah EBT, energi baru dan terbarukan. Misalnya tenaga surya, tenaga air, hidro, jadi dari sungai atau dari air di bendungan atau danau. Terus tenaga bayu atau angin. Nah, nanti ada lagi yang lain yang mungkin masih istilahnya eksperimental, tenaga ombak, atau ada lagi yang sudah mulai dikembangkan di Indonesia, panas bumi. Nah, itu semuanya istilahnya nggak habis gitu loh. Dan itu tidak menimbulkan emisi. Jadi itu yang harusnya kita makin beralih ke sana. Nah, pertanyaannya Mas, sudah seumum apakah penggunaan energi-energi terbarukan ini? Mungkin dalam konteks Indonesia. Nah, ini dia. Di Indonesia sendiri, kita ini masih dalam tahap gagal. Jadi jadi kalau Indonesia itu punya komitmen gitu loh. Indonesia itu punya komitmen yang sudah komitmen dari pemerintah kita bahwa kita akan mencapai penggunaan EBT untuk sistem energi di negara kita di Indonesia harus mencapai 23% pada tahun 2025. Nah, itu targetnya 2025 berarti kan sekarang. Nah, sekarang ini kita masih di 15% gitu loh. Jadi kita masih ketinggalan 8%. Emang itu membangunnya tidak mudah gitu dan ada beberapa hal sih sebetulnya menyebabkan kita tidak mudah ke sana. Pertama, itu tenaga EBT itu cukup mahal sebetulnya dibandingkan dengan apa yang kita punya. Nah, apa yang kita punya sekarang tentunya batu bara. Batu bara itu kita masih istilahnya masih sangat banyak, masih berkelebihan, dan kita masih punya cadangan batu bara sampai entah 30-40 tahun lagi, bahkan kita mengekspor batu bara.
Jadi itu yang paling murah. Jadi karena itu yang paling murah, maka itulah yang dipakai oleh apa namanya, prioritas pemerintah kita memakai jenis-jenis tenaga kita pakai untuk membangkitkan listrik, untuk membangkitkan mesin, dan juga ya tentu sekarang akibatnya karena ada yang lebih murah, kenapa kita pakai yang lebih mahal kalau sekarang masih ada yang lebih murah gitu loh. Itu yang jadi masalah utama. Ekonomi. Ya. Nih, jadi ini ahlinya yang berbicara. No. Oke. Nah, tadi itu kan gede-gede banget ya di atas sana lah ya, yang mungkin kalau profesi kita nggak ada kaitannya secara langsung dengan pembentukan penyusunan kebijakan dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya setiap individu bisa berkontribusi terhadap itu. Dan misalnya kalau setiap individu ini willing to gitu, nah sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan sebagai individu untuk bisa misalnya mendukung pelaksanaan transisi energi ini? Ya, sebetulnya kalau kita paling dari skala kecil ya, lingkup yang kecil, kita harus sadar dulu pertama bahwa apa yang kita lakukan ini, keputusan kita mempengaruhi penggunaan energi, mempengaruhi cadangan energi yang kita punya, dan terutama juga mempengaruhi emisi. Dalam artian kita berkontribusi nih terhadap efek rumah kaca dari segala hal yang kecil kita lakuin gitu. Yeah. Nah, ya mungkin yang paling gampang adalah misalnya ya tentu saja kayak bisa dirangkum dalam kata-kata misalnya adalah konservasi energi. Jadi penghematan energi. Penghematan konservasi energi. Tapi ini bukan efisiensi ya, maksudnya ini konservasi. Jadi istilahnya kita membantu mengurangi energi. Ya paling gampang sih tidur malam matiin lampu lah. Terus matiin semua peralatan listrik saat nggak digunakan. Itu yang paling mudah. Atau misalnya keluar kamar, kamarnya matiin. Terus yang lebih apa ya? Kayak tentu kalau kita melakukan perjalanan, ya kalau bisa naik angkutan umum, kenapa nggak naik angkutan umum gitu loh. Lalu yang saya lihat cukup jadi kendala buat kita nih adalah konon kita ini malas jalan gitu loh. Nah, konon. Tapi kalau saya lihat di sosmed sih orang Indonesia udah mulai sering jalan kok kalau CFD misalnya. Harus ada motivasinya Mas dari makanan gitu. Nah itu dia. Nah itu maksud saya kalau kita menerapkan misalnya ambil aliran kaki besar, jadi kita target lah kalau 1 kilometer bisa jalan ke halte bis atau ke stasiun atau ke kantor 1 kilometer lah, jalan lah gitu lah, nggak usah manggil angkutan daring gitu. Nanti kalau saya bilang pasti dimusuhin lagi nih. Angkutan daring atau pakai daring ya untuk jadi feeder gitu ya Mas ya. Nah, Jemur nih gitu kan. Ya, artinya pakai daring gitu langsung pakai. Iya, betul. Betul. Kalau misalnya mungkin kalau kita pikir aduh 1 kilometer oke lah jalan, tapi kalau misalnya di atas 1 kilometer kita nggak sanggup ya oke, kita panggil daring, tapi janganlah kita end to end gitu loh. Jangan kita mau jalan dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat terus dari ujung ke ujung pakai itu. Misalnya kita mesen barang misalnya janganlah kita pakai yang same day atau instan gitu kalau bisa. Kalau barang yang busuk ya misalnya ya pakailah yang biasa aja, karena itu misalnya mereka akan ngepul barangnya lalu mereka akan pakai distribusi. Itu yang mengurangi emisi juga. Lalu terima kasih. Ya kayak gitu-gitu deh. Baru. Lalu yang lainnya misalnya ya tentu kalau bisa kita memilah sampah. Memilah sampah itu masih karena sampah itu ada yang harus dibakar, ada yang bisa dikompos, dipupuk. Kalau kita milah sampah daun, sampah makanan, sampah plastik, botol, itu sangat membantu untuk untuk pengolahan sampah, itu mengurangi energi dan juga mengurangi emisi. Atau kalau kita sering pakai laundry ya kumpulin lah hangernya itu. Kalau kita nggak pakai hangernya kita balikin ke laundrynya. Nah, tapi itu saya juga bingung sih, ternyata saya sering lakukan itu. Terus laundrynya bilang
Kenapa Nggak dibalikin? perlu. Ulang, lah kan bisa dipakai lagi gitu. Oh, bisa kita pakai baru sih Pak. Oh ya udah deh Pak, gitu. Tapi maksudnya ide-ide itu tuh belum ada gitu loh ternyata. Iya, betul. Ya, itu sekedar contoh kecil aja sih. Iya, ya. Tadi hemat ya Mas, hemat energi gitu, dan ada tulisan Mas Joko yang menarik yang aku baca, bahwa hemat itu bukan pelit gitu. Salah satunya menggunakan tas Nah, ini ya yang bisa dipakai kembali gitu, spoon ya, gitu. ya. Betul itu saya dalam tas saya selalu ada tas gitu loh. Kalau misalnya beli makanan beli apa, saya pernah belanja ke restoran Padang, saya keluarin tas gitu. Terus kata mas-masnya, wah keren banget Mas, orang dulu ya gitu. Ya ternyata itu ya gaya hidup orang dulu itu lebih sangat energi konservasi Iya. daripada kita. Iya. Jadi kita bisa bilang kita konservasi energi lah, bukannya pelit ya. Ya bukannya pelit. Bukan efisiensi tadi itu ya, tapi hemat untuk konservasi energi. Oke. Cakep. Thank you. Oke. Berarti apa lagi? Ya, kalau terkait hal-hal tadi yang contoh-contoh yang Mas Joko sampaikan, ya dari pengalaman Mas Joko nih melanglang buana di mana-mana dengan berbagai background lingkungan, mungkin ada nggak sih cerita inspiratif dari komunitas either di Indonesia ataupun dimanapun, atau kota atau negara manapun, terkait konservasi energi atau transisi energi? Ya, ini saya sih bukan pelaku langsung ya, maksud saya bukan yang mengusahakan juga. Saya cuma studi aja, tapi banyak cerita menarik sih. Salah satunya kalau mungkin kalau teman-teman Baku Daya ini sempat ada tokoh inspiratif di negara kita, namanya Ibu Tri Mumpuni Wiyatno. Nah, ibu ini nih dia menggerak gitu loh di desa-desa di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh ada sekitar 70-an ribu desa, dan masih ada 400-an yang belum teraliri listrik. Nah, itu tuh kesulitan buat PLN tuh membangun transmisi. Jadi jaringan transmisi itu yang kalau kita lihat tiangnya besar-besar, menaranya besar-besar. Nah, itu belum menjangkau kemana-mana. Nah, Ibu Tri Mumpuni ini nih, saya udah ketemu beberapa kali. Dia mengembangkan namanya pembangkit listrik tenaga hidro mini. Jadi dia pakai aliran air yang ada di desa itu, atau potensi ada danau di desa itu, untuk dibuat alirannya secara geografis. Dia bisa untuk menggerakkan turbin, lalu dari turbin itu membangkitkan listrik untuk satu desa atau dua desa, dan itu nggak terhubung ke PLN gitu. Jadi mereka membantu rakyat di situ. Jadi dia dikembangkan, ada investor, 50% investor, 50% lagi koperasi dari warga desa situ. Jadi untuk mengalir ke situ, lalu kelebihannya itu dipakai untuk dijual ke PLN saat sudah terhubung. Nah, jadi istilahnya tidak hanya membangun PLTMH singkatannya untuk mengalir listrik, tapi juga membangun perekonomian desa tersebut gitu loh. Jadi itu salah satu contoh yang sangat inspiratif buat saya. Saya kalau ada ibu itu di workshop, saya terpaku, saya mendengarkan ceritanya, luar biasa. Nah, terus kalau jadi contoh di luar negeri itu ada juga yang saya baca barusan itu Pakistan. Jadi waktu kita mulai konflik Rusia dengan Ukraina, Pakistan itu negara yang sangat tergantung pada gas alam. Jadi dia impor gas alam. Nah, saat tahun 2021 ya kalau nggak salah mulai konflik itu, gas alam dari Rusia dipotong ke Eropa. Eropa sangat tergantung pada gas alam, akhirnya membeli semua support gas alam, produk gas alam yang ada di seluruh dunia dengan harga tinggi. Nah, negara kayak Pakistan, Bangladesh waktu itu kesulitan. Akhirnya mereka terjadi blackout pemadaman listrik di negara itu. Nah, akhirnya setelah dari situ ternyata pemerintahnya mengembangkan solar rooftop, jadinya tenaga surya yang dibangun di atas atap-atap rumah gitu, karena Pakistan kayak Indonesia sebetulnya intensitas tenaga surya tinggi gitu loh.
Dan dari situ akhirnya mereka mengalihkan daripada kita buang duitnya buat ngimpor, kita pakai duitnya buat membantu rakyat atau penduduk untuk pasang solar panel di atas rumahnya, dan ternyata itu berjalan gitu loh. Dan sekarang mereka sudah mulai penetrasi dari tenaga surya yang cukup tinggi, dan mereka mulai nggak ketergantungan sama gas alam. Itu luar biasa sih yang kita lihat gitu loh. Ya itu contoh-contoh ya. Lagi-lagi saya cuma baca aja sih sama ketemu orang. Jadi bukan pengusaha listrik ya. Aku bahkan baru tahu sekarang. Iya, makanya makanya. Mas Joko nggak tahu. Makanya untung Mas Jokonya baca, jadi bisa share ke kita, jadi kita lebih pinter. Ibu Mas Joko. Tri Mumpuni tadi ya, Mas namanya. Ya. Tri Mumpuni, Triatno ya. Priatno. Priatno ya. Oke. Menarik. Baik. Nah, Mas Joko, ini kan kalau kita Bakudaya HR consultant. Tadi di awal Mbak Reni juga sempat katakan itu. Hal-hal tadi sudah diceritakan bagaimana seorang individu yang bisa dilakukan dengan inisiatif sendiri. Tapi kalau kemudian seandainya inisiatif bagus ini dilihat oleh korporasi dan ingin mengencourage karyawannya untuk melakukan hal serupa atau untuk berkontribusi di dalam menggunakan transisi energi ini. Kira-kira kalau hal-hal apa yang kira-kira applicable yang bisa dilakukan oleh korporasi? Tentunya nanti orang HR-nya akan menginformasikan nih kepada karyawan, dibuat dalam sebuah aturan kayak gitu. Kira-kira apa ya? Ya harus diakuin sih memang bahwa kalau kita hanya mengandalkan kurikulum sekolah sejauh ini sih kesadaran itu nggak ada gitu ya. Maksudnya ada tapi mungkin masih sangat rendah. Ya mungkin salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah memasukkan konservasi energi dalam onboarding karyawan atau pegawai gitu. Maksudnya bagaimana kita berperilaku dalam menggunakan listrik atau berperilaku dalam menggunakan printer atau ya misalnya kayak gitu, atau bagaimana kita misalnya berperilaku dalam membuang sampah di perusahaan ini. Jadi nggak terlalu muluk-muluk, tapi dari situ saya yakin penghematannya akan besar untuk kantor. Ya nggak ekstrim sih, maksudnya ini ada contohnya cukup karikatural bahwa ada pas saat ini kan kita dengar nih efisiensi ya di kantor-kantor pemerintahan. Nah itu ada yang dilakukan efisiensi itu adalah begitu jam 5 sore liftnya yang tadinya 2 atau 3 malah dijalanin cuman satu gitu karena lah. Tapi kan orang pas pulang gitu. Dan tangganya cukup tinggi kalau dipakai. Jadi itu agak-agak aneh gitu loh. Maksudnya ya secara fungsional kita harus tetap berfungsi lah. Orang harus jangan nunggu ngantri-ngantri, tapi di saat yang sama kita bisa melakukan penghematan energi dengan lebih rasional. Saya pikir itu sangat penting sih. Oke. Penghematan energi secara rasional. Cakep. Ya. Ya mungkin tadi ya kayak disebutin Mas Joko di awal, bukan hanya mengenai efisiensi gitu. Berarti kan optimalisasi kali ya gitu. Bahwa kita bisa berfungsi tapi bisa juga menghemat. Iya, optimalisasi. Ya, mungkin ada lagi yang lain kayak misalnya angkutan kayak untuk untuk angkutan karyawan. Kadang-kadang ada beberapa kantor saya tahu, jemput orang ke airport atau kemana, satu orang satu mobil gitu loh. Kenapa nggak sekalian gitu? Atau mungkin kalau ada yang jauh-jauh bisa dibuat angkutan karyawan yang bisa lebih lebih massal. Jadi ada mobil ukuran besar atau fans buat jemput yang jauh-jauh yang nggak terjangkau oleh angkutan umum kayak gitu. Ya itu salah satunya sih, atau salah duanya. Oke, thank you. Baik, kita sudah 12.45. Maafkan. Nggak kerasa. Maafkan. Okay. Mas Joko, boleh nggak 3 hal yang Mas Joko bisa summarize dari diskusi kita ini yang nanti bisa dibawa pulang oleh teman Bakudaya yang join di IG Live ini? 3 hal.
Ya, pertama ya kita mulai dari diri kita sendirilah gitu loh. Aha, Eh, aha. Karena apa yang kita lakuin selalu berdampak atau memiliki efek ke orang lain gitu. Mhm. Itu yang harus kita ingat. Terus yang kedua, ya mungkin saat ini Menjadi diri. secara ekonomi kita oke lah kita pakai energi yang kita punya seperti batu bara atau BBM. Tapi harus juga kita ingat bahwa satu saat itu akan habis. Jadi kita harus ada kesadaran untuk membuat kebijakan. Ya mungkin ini arahnya ke pemerintah ya. Kebijakan satu saat untuk mulai mendisinsentif, jadi mulai mendorong bahwa ini tidak bisa dilakukan terus-menerus. Dan situ dan hal seperti itu bisa mendidik kita yang orang awam ini untuk juga sadar bahwa itu nggak akan kekal gitu, energi itu kan habis. Yang ketiga apa ya? Saya nggak ada sih. Yang ketiga ya mungkin dari sisi SDM Ya. penting buat kantor-kantor untuk mulai menerapkan hal konservasi energi ini. Itu aja sih. Oke. Yay. Thank you. Thank you. Ya, nih Pak. Sama Molor 1 menit tapi nggak apa-apa ya Mas ya. Ya. Semua Nggak apa-apa. makan siang ya. Ini saya masih nunggu OB-nya juga sih. Nah, apakah kalau berbicara tadi konservasi atau penghematan energi atau optimalisasi energi, meminta tolong OB atau turun sendiri yang lebih? Ampun. OB-nya Ampun, Mas carpool, Joko. OB-nya full semua Nah, langsung pada Iya. OB kan. kalau Iya, ini ada OB yang pergi. ya ini nggak apa-apa sih kalau OB jalan kaki saya tahu. Jadi dia hemat, jadi dia juga konservasi energi. Dan ini juga dia jalan kaki dan saya bisa gabung ke acara ini. Nah, Asik. ya. Itu yang terpenting. Paling penting. Kalau enggak di sini saya bantuin OB gitu loh. Itulah Mas Joko yang lucu. Satu pertanyaan tambahan boleh nggak sih? Ya, boleh. Mas, ini lebih ke Mas Joko, silahkan kalau misalnya open for answering. Dirimu kan sangat aktif nih meneliti gitu kan, dan dalam bidang energi, energi. Apa sih yang memotivasi sehingga menjadi aktivis energi transisi? Ya, sebetulnya yang memotivasi tentu ini satu adalah ini pekerjaan saya ya. Tapi kenapa memilih pekerjaan ini? Pasti ada dong. Oh, memilih ya karena mungkin ada sedikit mungkin idealisme juga bahwa kita harus melakukan atau berkontribusi pada sesuatu yang mencegah kita menuju kepada keburukan lah gitu. Jadi istilahnya mencegah kita ke arah mudarat. Tapi ini kita ingin berkontribusi ke hal yang baik. Kenapa enggak gitu loh? Dan kebetulan memang ada pekerjaannya juga. Jadi ya saya ya oke lah gitu. Masuk. Green job ya Mas, green job ini kan? Green job ya. Masuk green job nih. Mudah-mudahan begitulah. Thank you banget. Mas Joko, thank you so much ya untuk siang hari ini. Semoga setelah ini OB-nya sudah datang, jadi nggak makin terlambat makan siangnya. Oke. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak. Thank you Ki, sudah hadir. Mangga Kiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Joko. Baik, teman-teman Bakudaya, terima kasih yang sudah bergabung di IG Live siang ini. Semoga IG Live siang ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru untuk kita semua dalam merawat bumi ini. Jangan lupa follow IG Bakudaya supaya tidak ketinggalan info-info tentang Bakudaya dan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa, aku akhiri ya. Terima kasih Kiki. Bye. Terima kasih Mas Joko, thank you. Semuanya. Thank you all.